Guru dan teman-teman pemerhati pendidikan. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nuriani, sebagai pengajar di Departemen Pedagogi Prodi PGSD S1 dan Prodi Pedagogik S2 UPI Bandung. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian pedagogi. Baik, kita awali dengan mengkaji pengertian pedagogi. Istilah pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata paidos artinya anak dan agogos artinya mengantar, membimbing, dan memimpin. Dari kata pedagogi ini muncul beberapa istilah, yaitu yang pertama adalah paedagogos, yaitu pembantu pada zaman Yunani kuno yang bertugas mengantar jemput anak majikannya ke sekolah. Yang kedua pedagog, yaitu ahli didik atau pendidik. Yang ketiga adalah pedagogia yaitu pergaulan dengan anak-anak. Dan yang keempat adalah pedagogia atau pedagogi, yaitu praktek pendidikan anak atau praktek mendidik anak. Dan yang kelima adalah pedagogik atau pedagogik, yaitu ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak. Untuk mengartikan pedagogi, manakah yang paling tepat? Apakah pedagogik sebagai ilmu pendidikan atau sebagai ilmu pendidikan anak? Keduanya bisa benar, bisa juga salah, tergantung kita mengartikan pendidikannya. Apakah pendidikan diartikan berdasarkan pengertian yang maha luas atau pengertian pendidikan secara sempit? Dalam arti maha luas, pendidikan diartikan identik dengan kehidupan, dan dalam arti sempit, pendidikan identik dengan persekolahan atau bersifat formal. Apabila kita mengartikan pendidikan identik dengan kehidupan, berarti pendidikan berlangsung dari lahir sampai ajal menjemputnya. Yang terlibat dalam pendidikan berdasarkan pengertian ini mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Jadi dalam kehidupan ada pendidikan untuk anak dengan istilah pedagogi, ada pendidikan orang dewasa dengan istilah andragogi, dan ada pendidikan untuk lansia dengan istilah gerogogi. Dengan demikian, istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu pendidikan anak. Apabila pengertian pendidikannya ditinjau dari lingkup maha luas, dan apabila pendidikan ditinjau dari ruang lingkup sempit, yaitu persekolahan atau bersifat formal. Pedagogik diartikan sebagai ilmu pendidikan karena yang menjadi role input di sekolah hanyalah anak didik atau peserta didik. Kita kembali ke pengertian pedagogi. Berdasarkan tinjauan pedagogik, pendidikan diartikan sebagai pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa. Dalam hal ini, mendidik berarti melakukan tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Sebagaimana Lamepel mempertegas bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing anak orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Kapan pendidikan berlangsung? Pendidikan baru dapat terlaksana ketika anak sudah mengenal kewibawaan, yaitu ketika anak mengenal bahasa pada usia 3,5 tahun atau masa kronologis pertama, dan pendidikan berakhir ketika anak mencapai kedewasaan. Menurut tinjauan pedagogik, tidak ada pendidikan untuk orang dewasa ataupun manula. Pedagogik sebagai ilmu yang otonom, mempunyai objek material dan objek formal yang khusus. Objek material pedagogik adalah manusia, dan objek formalnya adalah situasi pendidikan. Simpulannya, pedagogik itu suatu ilmu yang mengkaji tentang situasi pendidikan. Ada beberapa unsur yang terlibat dan menentukan situasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga anak didik, yang keempat isi pendidikan atau kurikulum, yang kelima alat, metode, cara pendidikan, dan yang keenam lingkungan pendidikan. Dengan demikian, keenam unsur tersebut merupakan bagian yang dikaji pedagogik. Saya contohkan,
situasi pendidikan yang harus diciptakan tergantung dari 6 unsur tersebut. Dan ke-6 unsur tersebut saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Ketika seorang pendidik melaksanakan pembelajaran, harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian siapa anak didiknya, materinya harus seperti apa, alat dan metodenya harus seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut, serta lingkungan yang diciptakannya harus seperti apa. Silahkan simak video ini. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla. Dan simpulkan, apakah tindakan pertama yang dilakukan pendidik sudah pedagogis? Apalagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah.
Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tidak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari kak. Lemparkan mak, lempar mi, lempar mi, lempar. Saya kira bu kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Ternyata alat pendidikan yang digunakan oleh guru tidak memperhatikan siapa anak didiknya, dan guru tidak mengidentifikasi terlebih dahulu faktor penyebab anak tersebut kesiangan. Guru yang pedagogis sebelum melakukan suatu tindakan harus meneliti terlebih dahulu dari semua unsur yang terlibat dalam praktek pendidikan, sehingga situasi yang diciptakannya berlandaskan pada landasan pendidikan yang tepat. Masih banyak contoh yang lain. Tindakan guru bisa salah dalam melaksanakan praktek pendidikan kalau tidak memahami bagaimana seharusnya menciptakan situasi pendidikan yang pedagogis. Apakah pedagogik bisa berkembang? Pedagogik niscaya untuk berkembang karena fenomena pendidikan terdapat dalam pergaulan antar manusia, yaitu dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pada kenyataannya, kehidupan dan kebudayaan di masyarakat terus mengalami perkembangan. Dengan demikian, perkembangan masyarakat dan kebudayaannya mengimplikasikan terjadinya perkembangan praktek pendidikan dan sistem teori pendidikan. Misalnya, kita contohkan jangan jauh-jauh ke belakang. Kita lihat saja situasi pendidikan yang diciptakan dalam praktek pendidikan ketika belum terjadinya COVID-19 dengan setelah terjadinya COVID-19. Di sini terjadi perubahan. Sebelum terjadi COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara luring. Sekarang, dengan adanya COVID, tidak mungkin kita harus mempertahankan luring, maka terjadi perubahan. Pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kita lanjut pada pentingnya pedagogik untuk dipelajari pendidik. Mengapa pedagogik perlu dipelajari oleh pendidik? Alasannya, pertama, pedagogik akan menjadi dasar atau landasan bagi praktek pendidikan anak. Yang kedua, pedagogik akan menjadi standar atau kriteria keberhasilan praktek pendidikan anak. Yang ketiga, manusia itu memiliki motif untuk mempertanggungjawabkan pendidikan bagi anak-anaknya. Selain keharusan, apa kegunaan pedagogik bagi pendidik? Ini jawabannya. 1. Memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang kedua, memahami fenomena pendidikan, situasi pendidikan secara sistematis. Yang ketiga, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi diri demi menyempurnakan diri sendiri. Yang keempat, menghindari terjadinya
kesalahan-kesalahan dalam praktek mendidik anak, baik kesalahan secara konseptual, teknis, ataupun kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian pendidik. Nah, demikianlah pembahasan tentang pengertian pedagogi. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, serta teman-teman pengerti pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.